goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running to better times, to better times, to better times, to better times, to better times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bojonegoro. Di sini untuk memenuhi tugas saya dalam saya berperan sebagai observator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Perkenalkan, nama saya. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff Saya akan berperan sebagai and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running to better times, to better times, to better. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Pak Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan baik. Keluarga juga baik? Sehat, alhamdulillah, semoga Anak yang pertama sudah kelas berapa? masih Pak. Oh gitu. Alhamdulillah kalau keluarga sehat kita sehat. Baiklah Bu Ayu, saya dengarkan jenengan mau melakukan coaching. Apakah itu benar? Iya, Pak. Memang benar-benar sekali ini saya akan melakukan coaching pada anak saya, Pak. Nanti beliaunya sudah menurut saya. Kemudian meminta waktunya untuk mengajar dia. Katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi Pak dengan belajar. Oh gitu. Sebelum melakukan coaching, kita mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Dengan senang hati Pak, karena ini akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Oh gitu. Jadi begini Bu Ayu, nanti saya akan menilai Bu Ayu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Ayu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti pemitaan, proses, maupun memaksimalkan potensi. Ya Pak. Oke Bu Ayu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan pada sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Ayu itu bersedia? Oke, siap Pak. Bersedia. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan nanti pada saat coaching bersama teman-teman jenengan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya ini Pak. Mulai dari pendidikan guru, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan di Bagus sekali ya begitu. Ya Pak, agar kompetensi saya ini bisa meningkat Pak. Oke, untuk membantu Bu Ayu, nanti akan saya berusaha untuk mengamati proses dari Bu Ayu coaching tersebut itu sudah benar apa belum gitu ya. Belum Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi ini. Mengajukan pertanyaan yang betul-betul seperti itu Pak. Gitu. Kemudian selain mendengarkan aktif, apakah ada kompetensi yang lain yang ingin dicapai Bu Ayu? Mengajukan pertanyaan itu Pak yang betul supaya bisa mengenali komunikasi pada coaching saya Pak. Oh gitu. Nanti akan saya coba lebih fokus untuk mengamati kegiatan coaching jenengan pada kompetensi mendengarkan aktif
dari diskusi coaching tersebut itu di dua ini. Iya Pak. Oke. Terus untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin seperti apa ya? Kira-kira seperti apa yang ingin jenengan kembangkan lebih lanjut untuk tujuan coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berubah seperti itu Pak. Oh gitu. Baiklah kalau begitu Bu Ayu, nanti setelah ini jenengan silakan istilahnya bercoaching sama teman jenengan. Nanti saya hanya sebagai pendengar, jangan istilahnya nggak enak atau seperti apa, jangan silakan berdiskusi sama temannya. Nanti saya amati, setelah itu nanti saya akan berusaha untuk mengobservasi pendengar yang baik yang mana dan yang belum yang mana. Ya Bapak Ibu Ayu ya. Oke, dapat Pak. Oke Bu Ayu, silakan nanti bercoaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ayu. Di menurut saya Bu, jadi repoti sekejap. Gini Bu, terkait hal yang saya sampaikan kemarin, saya pengen ngobrol dengan jenengan, curhat terkait dengan permasalahan yang ada di kelas. Jadi Pak Iwan tadi ini apa yang ini Pak Iwan harapkan dari obrolan ini? Ya, yang saya harapkan dari obrolan pada kali ini tuh saya mendapatkan sebuah alternatif solusi pemecahan masalah yang saya alami Bu di kelas terkait dengan siswa-siswa saya. Misalnya apa? Gini, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias dalam belajar di kelas. Selain hal itu, siswa-siswa saya itu juga antusias dalam mengerjakan tugasnya itu rendah. Kira-kira dari satu kelas itu ya juga hanya sekitar 40% ya yang mengerjakan tugasnya. Menurut Pak Iwan, apa yang membuat kita ini kurang antusias dalam waktu belajar Pak Iwan? Kalau saya berpikir itu ya barangkali dalam saya mengajar itu terlalu istilahnya itu terlalu monoton. Saya tidak hanya memberikan sebuah penjelasan, istilahnya ya teacher center lah. Saya kurang juga memperhatikan apa yang diharapkan oleh anak didik saya. Mungkin seperti itu. Kira-kira saja membuat murid ini kenapa? Antusias. Dalam sebuah pembelajaran, mungkin anak-anak itu pasti mendambakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, menyenangkan bagi mereka itu dalam konteks terkait dengan mungkin ya belajar sambil bermain, belajar sambil menonton video, istilahnya agar mereka itu tidak merasa bosan dalam proses belajar. Terus pendapat dengan Pak. Lalu menurut dengan Pak Iwan, apa yang bisa membuat diri asik dan siswa Menurut saya siswa itu akan merasa merasa nyaman dalam belajar ketika kebutuhan mereka itu terpenuhi. Misalkan seperti minat belajar mereka seperti apa, terus apa yang diharapkan dari sebuah pembelajaran itu seperti apa bagi siswa-siswa itu. Maka dari itu saya berpikir bahwa proses pembelajaran saya itu membutuhkan sesuatu yang bisa mencukupi dari
kebutuhan peserta didik itu. Contohnya dengan ketika anak-anak jenuh dalam waktu pembelajaran, kita bisa menyisipkan sebuah ice breaking, terus permainan-permainan kecil lah, atau bahkan bisa menerapkan teori atau stop itu untuk mengembalikan lagi posisi pikiran mereka dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu. Kalau mengenai kerja Pak, Oke. ini bagaimana atau apa sih yang perlu dilakukan? Mungkin barangkali bisa juga terkait dengan banyaknya tugas itu, karena kebetulan saya kan juga merangkap operator lah di sekolah itu. Jadi anak-anak itu sering saya tinggal, jadi ketika saya tinggal itu ya saya kasih tugas kayak gitu ya. Jadi apa ya, sehingga anak-anak itu merasa jenuh, kurang antusias kayak gitu mungkin. Nah, sumber belajar itu selama ini saya hanya menggunakan teks yang dipegang oleh siswa itu. Iya. Ketika sumber lain, Mungkin ada sumber lain itu, seperti buku-buku di perpustakaan dan video-video YouTube itu bisa digunakan untuk sumber belajar. Seperti juga apa ya, ketika sekarang itu kan ID belajar itu kan marak untuk digunakan, mungkin itu bisa digunakan untuk membangkitkan minat dari siswa tersebut dengan memasukkan Jamboard, terus Google Form dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan antusias siswa dalam mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. betul sekali Pak. Saya yakin nanti juga Pak Iwan bisa menggunakan video belajar sendiri, tapi membuat buku ini menjadi efisien dalam belajar. Betul. Jadi sekarang rencananya Pak Iwan itu menyelesaikan masalah ini? Mungkin ke depan berdasarkan hal tersebut saya akan merancang sebuah rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya sebelum melaksanakan pembelajaran itu saya harus mengetahui apa saja kebutuhan mereka. Bisa saja dari minat belajar, terus penyiapan lingkungan kelas yang baik, seperti itu dalam depan. Jadi intinya adalah saya akan merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Bagus sekali Pak Iwan. Kira-kira ini rencananya Pak Iwan tadi apakah bisa membantu siswa di program ini menjadi termotivasinya menjadi lebih antusias? Menurut saya, jika dengan melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, itu bisa untuk meningkatkan motivasi anak. Karena sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran, kita sudah tahu kira-kira kebutuhan anak ini itu minat belajarnya tergolong atau termasuk dalam apakah menonton video, apakah dengan bermain, apakah dengan membaca buku dan lain sebagainya. Jadi ke depan anak-anak itu akan saya kelompokkan dan akan saya beri pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak-anak tadi. Kalau kita tahu nih Pak, Oke. kalau dilihat di media kira-kira berapa tingkat keberhasilan produksi? Terkait dengan keberhasilan metode tersebut, saya tidak mengharapkan itu berhasil 100%, tidak perlu, karena saya juga manusia biasa. Tapi harapan saya dengan penggunaan metode tadi, harapan saya itu bisa menyentuh di angka 8 lah paling tidak, minimal 8 lah. Mungkin. Kira-kira ini siapa yang bisa membantu Pak Iwan dalam menyusun rencana? Menurut saya keberhasilan sebuah pendidikan itu harus terpenuhi dari beberapa unsur. Misalkan dari satu, harus melihat dari kondisi siswa itu sendiri. Yang kedua,
kita harus melihat kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu kaitannya dengan lingkungan rumah, orang tuanya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru, kita harus berkomunikasi terkait dengan pembelajaran itu untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari saya. Berikutnya yaitu tidak lupa hal pentingnya yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Alangkah baiknya kita juga melakukan refleksi atau meminta saran demi kemajuan proses pembelajaran yang saya lakukan. Tidak cuma dari sekolah saja ya Pak, Tidak. dari keluarga, masyarakat juga pengaruh budaya. Betul. Dari pembicaraan ini sebenarnya Pak Iwan ini sudah menemukan solusi dari masalah yang Pak Iwan hadapi. Lalu boleh tahu komitmen apa Pak kita lakukan menjalankan rencana ini? Sebuah komitmen yang akan saya laksanakan ke depan yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Misalnya dengan menggunakan memanfaatkan PowerPoint, terus menonton video, terus anak-anak itu kan suka bermain HP. Ya. Rencana saya ketika di sekolah itu membawa HP, tapi tidak untuk bermain. Bisa saya gunakan untuk saya membagikan link, Jamboard, saya kasih pertanyaan, terus saya menggunakan Google Form dan lain sebagainya kayak. Jadi anak-anak pegang HP itu biar bermanfaat untuk diri sendiri. Bagus sekali Pak. Saya sangat berharap semuanya berjalan dengan lancar di Pak Iwan. Amin. Silakan semangat selalu menjunjung muridnya ya Pak. Ya Bu, siap. Bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Lega. Yang bisa membantu saya menemukan solusinya. Gitu. Kalau saya amati tadi prosesnya itu cukup lancar setelah melakukan coaching. Perasaan ibu selain lega apa ya? Bisa meningkatkan coaching saya Pak. Iya. Terus selain lega, perasaan istilahnya senang, membantu teman, itu kan sebuah ungkapan diri sendiri. Kita juga istilahnya kita dalam membantu teman kan ada perasaan simpati atau gimana tentang permasalahan yang dia tampung, terus kita bisa memberikan intinya itu sebuah solusi kan rasanya nyaman gitu ya. Kalau saya tadi amati, dua itu sudah melaksanakan istilahnya prinsip coaching itu dengan beberapa metode, dengan alur-alur dengan sudah benar dan sudah baik. Terus mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus reaksi, dan juga ada yang namanya bertanggung jawab itu sebenarnya dua itu sudah melakukan itu semua. Yang saya ingin tanyakan lagi, kira-kira dua itu kompetensi apakah yang ingin jenengan kembangkan setelah coaching ini bersama teman jenengan itu ingin setelah selesai ini jenengan yang mau kembangkan itu apa? Ya. Dan itu membuat pertanyaannya berdua. Gitu. Oh gitu. Secara umum itu semuanya sudah berjalan lancar dua ini.
semoga kedepannya itu tambah baik lagi. Mungkin kalau boleh saya sampaikan intinya itu observasi saya itu Tidak apa-apa Pak, senang hati. karena manusia itu kan bukan tempatnya sempurna, makanya mungkin observasi saya juga salah juga bisa, dan mungkin benar juga bisa, kan kita tidak tahu. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap coaching panjenengan itu, yang pertama menurut saya yang perlu istilahnya jenengan perbaiki itu pada waktu panjenengan itu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu mungkin lebih bisa istilahnya memahami permasalahan yang ada pada coaching, terus secara cepat jenengan bisa menyimpulkan masalah-masalah itu, terus si coachnya itu dipancing. Tadi sudah dipancing sama ibu, tadi bisa dipancing lagi agar coachnya itu memberikan istilahnya ide-ide kreatif atau alternatif yang baik buat permasalahan dia. Itu gitu. Oh iya. Terus yang ingin saya bicarakan lagi, setelah kita melakukan coaching itu kan biasanya ada kegiatan. Kalau kita melakukan kegiatan itu kan ada yang namanya refleksi. Nah, refleksi kita dalam diskusi kali ini adalah satu, yang pertama yaitu kita sudah melakukannya dengan baik. Hanya saja mungkin Bu Puji perlu menekankan kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar si pihak coaching dapat menggali istilahnya kemampuannya sendiri untuk menghadirkan sebuah solusi, gitu kan. Terus lagi Bu Wahyu, semoga diskusi saya sama jenengan itu dapat memberikan manfaat terhadap jenengan dan juga bermanfaat terhadap saya. Gunanya adalah menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat kita di sekolah kita maupun di masyarakat. Itu kalau tidak ada lagi, saya mohon pamit. Bila mana ada observasi salah atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Itu Ibu Wahyu ya. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum Bu Wahyu. I'm somewhere in the TGP middle, Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. trying to find myself. Kelas Life is 9B. one riddle Wah. of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go.